Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya aku bisa share lagi kegiatan aku di pagi hari. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih ya yang udah nonton di vlog sederhana aku. Oke, langsung aja ke videonya. Dan sesuai dari judul di thumbnail video kali ini, aku ingin sharing berbagi tips 10 menyederhanakan hidup agar lebih bahagia dan tenang, versi yang aku jalani selama ini dan sudah aku jalani selama di awal pernikahan. Oke ya teman-teman, sambil aku siram-siram tanaman dan berkegiatan di pagi hari ini, langsung aja ke tips yang pertama. Pertama yang aku terapkan yaitu niat. Niatkan di hati kita, diri kita agar bisa menyederhanakan hidup semaksimal mungkin. Dan yang kedua, kita itu menerapkan di sistem dari menjaga dan merawat rumah agar lebih bersih, agar menjadi suasana hati kita itu lebih tenang dan bahagia dengan konsep rumah yang rapi, bersih, dan suasana di depan rumah seperti ini. Aku rawat dari tanamannya, rumputnya, dan aku itu emang produktif untuk siram-siram tanaman di pagi hari dan di sore hari ya teman-teman. Jadi yang membuat hati aku ngerasa senang, bahagia dari suasana rumah dulu yang rapi dan bersih. Dan yang ketiga yang aku terapkan yaitu memilah dan memilih barang-barang yang tidak terpakai, jadi bisa kita jual di barang-barang bekas ataupun kita bagikan ke orang yang bermanfaat ya teman-teman. Dan yang keempat yang aku terapkan, produktif untuk kegiatan belajar ya teman-teman. Contohnya tadi aku ikut kegiatan untuk belajar bersama dan ikut majelis sholawat, ikut majelis ilmu. Jadi sebagai wanita kita itu perlu banyak wawasan dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi dan membuat sosial di lingkungan kita itu jadi lebih bermakna, dan pastinya kita itu tidak pasif dalam pemikiran yang kita jalani, entah takdir yang lagi kita hadapi ya teman-teman. Dan kelima, kita itu berhak untuk memilah dan memilih teman, dan kita itu bisa mengondisikan dengan keadaan dan suasana hati kita agar menjadi lebih baik. Kita itu perlu berkata tidak, no, dan tidak bisa. Jadi ketika di saat kita ngerasa hal itu tidak baik untuk kita perlu skip untuk bersosial di lingkungan tersebut. Jadi menurut aku perlu banget sih dalam memilih pergaulan, terutama teman. Tapi kita tidak boleh membenci antar manusia ya teman-teman. Jadi ketika circle pertemanan tersebut tidak cocok untuk kita itu hanya say hello aja, tapi kita tidak perlu untuk menghujat dan membencinya. Itu salah satu circle dan kehidupan yang aku jalani, membuat hidup lebih sederhana, bahagia, dan pastinya jauh lebih tenang ya teman-teman. Dan berikutnya yang keenam, kita itu harus bisa mengelola mental kita, perasaan kita, dan apa yang sedang kita jalani, tidak fokus terhadap masa lalu, berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kegagalan. Contohnya itu menerima takdir apa yang sedang kita jalani. Seperti aku dikasih ujian sebagai pejuang garis 2, jadi di sini aku itu selalu
selalu berpikir positif. Mungkin ini takdir yang terbaik saat ini yang aku jalani itu adalah momen-momen yang perlu aku syukuri, dimana gak semua keinginan itu selalu terwujud di waktu cepat ataupun lambat. Jadi semua itu pasti akan datang di waktu yang terbaik. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga dan pejuang garis 2, entah ibu rumah tangga yang sudah memiliki anak, kita itu harus bisa mengelola jiwa dan mental kita agar kehidupan kita itu jauh lebih baik dan kita itu bisa mengondisikan dalam kehidupan kita secara sederhana dan bisa mengelola kehidupan kita itu sesederhana mungkin agar hidup lebih tenang dan bahagia. Insyaallah, alhamdulillah setelah kajiannya selesai kita itu mampir dulu untuk beli buah karena stok di rumah aku itu buahnya udah habis ya teman-teman. Jadi di sini aku mau beli buah jeruk untuk Pak suami dan untuk aku buah mangga. Di sini aku belinya sekilo ya teman-teman karena buah mangga itu masih murah loh. Di sini harganya 10.000, jadi bisa di mix buah mana lagi, buah mangga aromanis dan lain-lain. Jadi aku belinya di toko buah ini karena udah langganan dan murah. Kebetulan tadi aku itu pulang majelisannya bareng tetangga Perum, jadi sekalian, dan pas suamiku itu cuma nganterin aku berangkat ke Setu aja ya teman-teman. Jadi aku pulangnya sama tetangga aku. Oke, lanjut, ini udah sampai di rumah. Aku itu langsung nyiapin untuk stokan buah yang bakalan Pak suamiku makan setelah bangun tidur. Dan oke, lanjut ya, masih di aktivitas aku di sore harinya setelah pulang majelis. Kali ini aku mau kupas buahnya juga dan mau aku tata. Lanjut ke tips berikutnya di ketujuh ya teman-teman. Tips yang aku jalani yang ketujuh ini gaya hidup minimalis dengan cara berhemat. Dengan cara yang aku terapkan seperti ini, aku itu rajin untuk food fresh, stok buah, stok mingguan sayuran, dan stok bulanan seperti persabunan dan kebutuhan pokok lainnya. Jadi aku itu dengan cara food fresh seperti ini membuat hati aku itu jauh lebih tenang dan bahagia. Jadi ketika stoknya habis, sebagian kita itu bisa belanjanya seminggu sekali dan bisa belanja buahnya itu sekitar 4 hari sekali gitu ya teman-teman, tergantung kebutuhan. Dan jadi perlu banget sih gaya hidup berhemat itu salah satu cara kita untuk menyederhanakan hidup agar lebih tenang dan bahagia ya teman-teman. Dengan cara kita itu memiliki stok dari per bulan, per minggu, dan per harinya itu kita itu sudah ada stokan biar tidak bolak-balik keluar, memakan waktu juga ya teman-teman. Dan ke-8 yang aku terapkan itu memiliki hati yang tidak irian. Contohnya itu ketika kita memiliki kehidupan seperti ini, tidak perlu membandingkan kehidupan orang lain terhadap kehidupan kita. Itu salah satu manfaat yang aku rasakan dengan hidup sederhana, menyederhanakan hidup jauh lebih bahagia tanpa membandingkan dengan kehidupan orang lain ya teman-teman. Dan yang ke-9 yang aku terapkan dengan gaya hidup minimalis dengan sesederhana mungkin. Contohnya seperti ini teman-teman, aku itu menikmati proses yang aku jalani dan aku itu baru aja renov dapur contohnya ya teman-teman. Jadi untuk perintilan dapurnya itu belum lengkap, apalagi perabotan elektroniknya aku itu baru ada kulkas dan TV aja. Jadi aku itu mensyukuri apa yang ada dulu dan manfaatin apa yang bisa aku pakai. Contohnya aku itu belum bisa beli untuk mesin cuci dan AC ya teman-teman. Jadi aku itu mensyukuri dengan apa yang ada dengan mencuci
manual. Dengan ada fasilitas lainnya selain AC, aku bisa memfasilitasi dengan kipas angin dulu. Jadi doain ya teman-teman biar bisa nabung pelan-pelan satu-satu. Dan aku itu memiliki hati yang tidak boleh irian seperti yang di tips sebelumnya, dan memiliki hati itu menerima dan menyederhanakan hidup dengan apa yang kita miliki dulu, mensyukuri apa yang ada. Itu menurut aku poin penting banget sih dalam kehidupan kita di saat kita ingin menerapkan hidup sesederhana mungkin agar lebih bahagia dan lebih tenang. Dan terakhir ya teman-teman, setelah aku bongkar untuk belanjaan buah, kali ini aku itu mau kupasin untuk buah mangganya ya teman-teman. Jadi setelah pulang kajian itu aku rasanya pengen yang seger-seger, apalagi tadi bersesak-sesakan, rame banget di antara rombongan-rombongan ibu-ibu. Alhamdulillah ya teman-teman, acara untuk pengajiannya lancar. Jadi aku senang banget, dan di sini itu aku mendapatkan sebagian dari ilmu yang kajian Ustazah Halimah Al-Idrus jelaskan ya teman-teman. Di saat kita itu pengen banget dicintai Rasulullah, ada beberapa tipsnya. Contohnya yang aku terima dan yang aku pelajari ya teman-teman dari kajian tadi itu, dengan cara kita memperbanyak sholawat. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut ya. Ini tips yang terakhir yang aku terapkan, yaitu caraku bijak dalam mengelola waktu ya teman-teman. Contohnya seperti tadi yang aku jelaskan, dari pagi aku itu udah produktif bebersih rumah dulu, siram tanaman, dan untuk petik-petik yang aku panen tadi, dan aku masak. Jadi ketika kegiatan di rumahku itu udah bener-bener rapi, bersih, makanan udah siap gitu, ketika pas suami pulang kerja udah nganterin aku ke majelis ya teman-teman yang berada di satu gitu. Pas suamiku itu di pagi hari udah makan dulu, dan ketika aku tinggal untuk belajar di majelis, untuk stokan makanannya itu udah aman di rumah, dan rumahnya itu udah rapi ya teman-teman. Jadi kita itu belajar produktif dari rumah dulu, lalu kita belajar untuk ke majelis mendapatkan ilmu, mencari ilmu gitu ya teman-teman. Dan menurut aku pengelolaan waktu bijak itu penting banget, apalagi sebagai ibu rumah tangga seperti aku. Menurut aku bangun pagi itu penting banget, dan setelah sholat subuh gak tidur itu penting banget sih, apalagi aku ada kegiatan di luar seperti ini. Dan ini kegiatan di malam harinya ya teman-teman. Aku itu belajar bijak mengelola waktu seperti ini bareng Pak suami. Contohnya ya teman-teman yang lagi aku jalanin. Jadi dari pagi aku udah produktif untuk masak, bersih-bersih rumah, aku tinggal majelis, dan aku sisakan waktu capek aku tetap belanja buah dulu untuk stokan dan untuk cemilan Pak suami. Dan ini di malam harinya aku itu sama Pak suami mau ke majelis sholat. Alhamdulillah terdekat dari forum kita ya teman-teman, di perumahan GGC sekarang ya. Jadi kita itu meluangkan waktu untuk ke majelis sholawat ini karena ada asyhir yang berada di Cikarang. Padahal Pak suamiku itu shift 3 ya teman-teman, jadi berangkat sekitar jam setengah 12. Kita maksimalkan untuk ikut kajian seperti ini karena jarang banget ada sholawatan akbar di Cikarang, apalagi asyhir. Nggak tentu ya teman-teman, nggak setahun sekali atau 2 tahun sekali, ini kebetulan ada. Jadi pas suamiku belajar bijak, dan aku itu juga belajar bijak dalam pengelolaan waktu. Kita datang ke sholawatan ini dan kita pulang 1 jam sebelum pas suamiku berangkat kerja. Kita itu nggak egois ya teman-teman, tetap harus memenuhi apa yang
menjadi kewajiban para suami untuk bekerja, dan kita itu berusaha untuk mengikuti sholawatan yang ada meskipun pas suami itu bekerja malam harinya dan betul capek banget dari pagi juga udah ke majelis ilmu ya teman-teman yang ada di Setu bersama Ustazah Halimah Tulus. Dan ini aku videonya takut banget kalian cipta gitu, jadi pakai suara dubbing aku sambil ngomong sholawatan ya teman-teman. Maaf banget ada suara aku yang mengganggu. Jadi sampai di sini dulu untuk vlognya, semoga bermanfaat tips-tips yang dari aku. Dan sekali lagi aku itu bukan menggurui ataupun sombong ya, aku itu hanya belajar dan mencari apa yang menjadi kewajiban aku, ilmu yang aku terapkan dan aku bagikan untuk teman-teman. Jadi sampai di sini dulu vlognya ya. Selamat di video selanjutnya.